Halo teman-teman, kami mahasiswa UBK jurusan Ilmu Komunikasi kelas 5 IKN 2. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai link video dalam mata kuliah manajemen konflik. Nah, di sini yang berjudul di hari yang biasa. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Chandra Kirana, ya kan, dan rekan-rekan saya, Dion. Perkenalkan, nama saya Gideon Aprianta Sinulinga. Halo, saya Udia Harawati. Perkenalkan, saya Nur Aijah. Halo, perkenalkan nama saya Novita Anggraini. Oke, kita langsung aja ke pembahasan pertamanya. Oke, terima kasih untuk Chandra Kirana untuk openingnya. Saya akan menjawab soal nomor 1, penyebab dan sudut pandang konflik dalam organisasi. Di sini jawaban saya, penyebab terjadinya konflik dalam organisasi yaitu yang pertama dari adanya perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Yang kedua itu ada perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda pula. Yang ketiga ada perbedaan kepentingan individu atau kelompok. Yang keempat ada perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Dan yang kelima perbedaan pola interaksi yang satu dengan yang lainnya. Di sini korelasi dengan video web series yang sudah di-share sebelumnya adanya konflik antara Gita dan Hani karena Gita tidak terlalu dekat dengan Hani dan menganggap Hani terlalu cari muka terhadap Rio, sahabatnya Gita, dan bosnya Pak Danu. Ditambah lagi ketika hasil kerja Gita direvisi oleh kliennya atas permintaan kliennya itu sendiri, dan Pak Danu menjadikan hasil dari kerja Hani sebagai referensi untuk Gita. Lalu ada sudut pandang. Konflik menurut Robbins adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat atau sudut pandang yang berpengaruh terhadap pihak-pihak yang terlibat, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Pandangan ini menurut Robbins dibagi menjadi 3, yaitu pandangan tradisional. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik itu hal yang buruk, sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. Konflik ini hasil disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan, keterbukaan di antara orang-orang, dan kegagalan pemimpin untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi pada bawahannya tersebut. Lalu yang kedua ada pandangan kepada hubungan manusia. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik dianggap sebagai suatu peristiwa yang terjadi di dalam suatu kelompok atau organisasi. Konflik yang dianggap sebagai suatu yang tidak dapat dihindari karena di dalam kelompok atau organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan atau pendapat. Oleh karena itu, konflik harus dijadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat guna mendorong peningkatan kinerja organisasi tersebut. Yang ketiga, pandangan interaksionis. Pandangan ini menyatakan bahwa mendorong suatu kelompok atau organisasi terjadinya suatu konflik. Hal ini disebabkan suatu organisasi yang kooperatif, tenang, dan damai serasi cenderung menjadi statis, apatis, tidak dan tidak inovatif. Oleh karena itu, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan, sehingga tiap anggota di dalam kelompok tersebut semangat dan kreatif. Korelasi dengan web series sebelumnya adalah sudut pandang dari konflik yang terjadi antara Gita dengan Hani, perbedaan cara bekerja mereka dan cara mereka memperlakukan atasan mereka. Menurut kita, apa yang dilakukan Hani terlalu berlebihan kepada Pak Danu. Namun dari situ Gita terus memperbaiki kinerjanya dan hasil final dari proyek permintaan klien sangat bagus dan Pak Danu menyampaikannya kepada Rio jika klien puas atas proyek yang dikerjakan oleh kita. Cukup sekian jawaban nomor 1, dilanjutkan jawaban nomor 2 oleh rekan lainnya. Terima kasih. Soal nomor 2 itu ada faktor struktur dalam organisasi. Pengertiannya itu adalah konflik dalam organisasi, sebagian anggota tidak bisa memahami pekerjaan mereka pada struktur tugas yang ada atau tidak sesuai dalam pembagian kerja maupun prosedur kerja yang dipahami.
korelasi pada website di sini adalah pada saat Gita dipanggil ke ruangan Pak Danu, Gita diminta revisi pekerjaan karena kliennya itu merasa terlalu banyak komponen-komponen yang tidak sesuai dengan proyek yang dikerjakan oleh si Gita, sehingga klien tidak membuat iklan lagi di perusahaan ini. Habis itu, Gita mengerjakan proyek ini dengan ideologinya sendiri tanpa dengan keinginan oleh klien. Seharusnya Gita mengerjakan proyek ini atas dasar keinginan klien. Nah, yang bisa dipahami dalam soal ini adalah bahwa si Gita mengerjakan proyek ini Gita tidak bisa memahami pekerjaan pada struktur tugas pada saat pembagian tugas. Soal nomor 3 akan dibacakan oleh Chandra Kirana. Saya akan membahas jawaban nomor 3, itu mengenai manajemen konflik dalam komunikasi antar pribadi. Nah, komunikasi konflik yang terjadi dalam karakter tersebut, dalam video tersebut, yaitu saya berkesimpulan seperti ini. Konflik tampaknya tidak pernah lekang ya dalam kehidupan sehari-hari. Konflik memberikan dampak negatif dalam kehidupan di masyarakat atau di lingkungan. Konflik seperti ini sering terjadi, menimbulkan perkelahian, baik berupa perdebatan secara verbal maupun adu fisik yang sering terjadi. Selain itu juga konflik juga dapat merubah perilaku seorang seperti mengalami depresi atau stres. Komunikasi menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan suatu konflik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi komunikasi yang terjadi seperti dalam video Gita, Rio, Lala, dan bosnya Pak Danu, termasuk sama si Hani, sebenarnya itu konflik mereka itu ada yang negatif dan ada yang positif, sehingga mereka bisa menimbulkan suatu solusi dengan komunikasi tersebut. Nah, solusinya, manajemen konflik merupakan metode atau tahapan atau cara atau satu usaha atau suatu strategi untuk mengarahkan perselisihan atau konflik yang terjadi menuju penyelesaian agar menciptakan perilaku-perilaku positif. Nah, seperti terjadinya perdamaian atau akur satu sama lain. Seperti dalam video tersebut, si Gita seperti yang dijelaskan teman-teman sebelumnya, konflik itu berawal dari perselisihan dan salah paham ya, seperti yang Hanim Tarimuka atau lainnya. Nah, solusi mereka manajemen konflik yang disusun tersebut dengan adanya solusi seperti dijelaskan sama teman saya tadi Gideon, itu si Pak Danu memberikan tugas kepada si Gita dengan proyek dari Hani tersebut. Sebenarnya si Gita tidak terima, tapi dengan awalnya si Gita berpikir negatif atas konflik permasalahan tersebut. Tapi dengan adanya solusi tersebut, dengan masukan dari Rio atau dari bosnya tersebut, akhirnya dengan Gita menerima pekerjaan tersebut, ternyata menghasilkan nilai yang positif dalam proyek tersebut. Dan akhirnya proyek tersebut diterima oleh klien-kliennya dan memuji pekerjaan Gita tersebut. Dan persepsi lainnya yang konflik antara Gita dan Hani mengenai dia berpikiran kalau lihat si Gita lihat si Hani itu mirip hantu atau berkarakter jahat pada mereka, ternyata salah. Dengan ada solusi mereka menimbulkan buka puasa bersama di satu tempat, ternyata mereka ngobrol pekerjaan dan saling sharing, ternyata pikiran kita tentang perselisihan tersebut salah. Ternyata si Hani orangnya enak, bisa diajak ngobrol dan dia tidak mencari muka, dan si Hani itu bisa bekerja dalam tim. Jadi konflik-konflik yang mereka terjadi tersebut itu menimbulkan konflik positif, bukan konflik negatif yang ada. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu solusinya ya, solusi dari manajemen konflik yang terjadi. Nah, selanjutnya yang keempat mungkin akan dijelaskan ke rekan saya sama Nur Aijah. Silakan Nur Aijah. Iya, saya akan menjawab soal nomor 4. Di sini tentang gaya kepribadian manajemen konflik, di mana ada poin pertama ada kepribadian opanis. Gita merupakan pribadi yang mandiri. Kita merantau ke Jakarta dan meninggalkan keluarganya di Sukabumi. Poin kedua itu ada kepribadian konstitusionis.
Korelasinya di mana Gita merupakan pribadi yang tekun dalam bekerja dan juga dapat diandalkan dengan contohnya klien sangat suka dengan proyek yang dikerjakan oleh Gita. Dan di sini untuk poin ketiga ada kepribadian extraversion. Gita memiliki antusias yang tinggi terhadap pekerjaannya dan juga memiliki sikap optimis terhadap proyek yang dikerjakan. Untuk selanjutnya ada kepribadian agreeableness. Kita juga merupakan pribadi yang baik hati. Contohnya itu di sini dengan Gita mengizinkan Hani untuk ikut buka bersama ya, di mana awalnya Gita menganggap Hani adalah musuhnya. Namun ternyata di sini Hani merupakan pribadi yang baik. Untuk jawaban selanjutnya, kepribadian neuroticism. Terkadang juga kita memiliki kestabilan emosi pada saat melihat Hani, karena menganggap Hani hanya cari muka ke Pak Danu dan ingin menjatuhkan Gita. Seperti itu. Silakan dilanjut oleh rekan saya Novi. Oke, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang Big Five dan gaya manajemen konflik. Di sini ada 5 poinnya, yaitu yang pertama, adanya poin compromising, di mana ini adalah merupakan gaya manajemen konflik dengan cara bertukar pendapat dengan pihak lawan, tetapi tidak terlalu berfokus pada kemenangan. Nah, di sini bisa terlihat dari Gitanya yang suka bertukaran pendapat tentang si Hani saat dia itu buka bersama. Nah, di situ ternyata si Hani ini pun bisa bekerja sama dalam sebuah tim gitu. Terus yang kedua adanya integrity, di mana ini berfokus kepada belah pihak dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemecahan masalah sehingga mendapatkan hasil yang sangat menguntungkan. Nah, ini bisa dilihat juga dari pada video di mana si Rio dan si Lalanya ini sama si Gitanya ini selalu memberikan pendapat dan dukungan gitu. Jadi mereka ini sama-sama saling memiliki tujuan yang sama gitu. Saling memotivasikan juga. Kemudian yang ketiga adanya obliging. Nah, obliging ini adalah konflik dengan cara mengorbankan kepentingan pribadi dan menguntungkan kepentingan orang lain. Terus rasa senang juga menolong orang lain, itu merupakan salah satu ciri dari kepribadiannya. Nah, ini bisa juga dilihat dari Nah, ini bisa dilihat di video yang saat si siapa namanya? Si Gita ini lagi sahur, tapi ternyata si Rio ini ngechat dia melalui WhatsApp, terus harus melakukan revisi gitu. Nah, di sini dia bela-belain untuk ke kantor karena semua datanya dan dokumennya ada di sana, jadi dia harus datang ke kantor dan harus menyelesaikannya dengan baik gitu, dan harus dikerjakan juga di saat hari itu juga. Terus adanya dominating, ini menguasai pihak lawan dengan segala cara untuk menang. Terus juga ini merupakan salah satu individu yang ekstrovert dengan memiliki kecenderungan alami untuk bersikap agresif dan dominasi. Nah, di sini sebelumnya Gita terus Lala itu mengira bahwa si Han ini adalah orang yang suka cari muka gitu. Dan adanya sebuah konflik yang terjadi seperti halnya saat si Gita ini sudah menyelesaikan sebuah proyek dari kliennya. Tapi ternyata Pak Danu ini menginfokan bahwa kliennya ini kurang suka dengan apa yang dikerjakan oleh Gita, sehingga Pak Danu ini memberikan sebuah saran atau masukan menggunakan konsep dari si Hani. Tapi saat buka puasa bersama, ternyata si Hani itu tidak seperti apa yang mereka duga gitu. Terus yang terakhir adanya avoiding. Ini dimana merupakan gaya manajemen konflik dengan cara menghindari konflik. Sehingga sikap menghindari ini salah satu kepribadian yang
introvert karena kecemasan dan merasa tidak ada kemampuan untuk bersosialisasi dengan orang lain karena merasa malu dan tertutup. Ini bisa dilihat saat video terakhirnya, di mana Gita ini ingin pulang ke Sukabumi, akan tetapi Rio ini pengen mengantarnya dan ingin mengirim teksnya, tapi ternyata dia masih ragu, sehingga akhirnya yang mengantar Gita pulang itu adalah Lala, yaitu sahabatnya. Sekian dari saya untuk jawaban nomor 5. Nah, mungkin itu aja teman-teman untuk presentasi hari ini. Semoga sudah kita jawab semua dari 5 pertanyaan. Sudah kita bahas juga, sudah kita jelaskan juga definisi-definisinya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.